Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islanali Istiqomah. Di sini saya akan menganalisis dua kasus psikoedukasi. Baik, kasus yang pertama itu dialami oleh Risa, tempat tanggal lahir Semarang 9 November 2004, usianya 19 tahun, agamanya Islam, hobinya membaca, statusnya mahasiswa. Kasusnya di sini adalah insomnia atau gangguan sulit tidur dan tidak dapat tidur dengan nyenyak. Di sini terdapat beberapa hal yang menyebabkan dia mengalami insomnia. Yang pertama itu kebiasaan bermain HP sampai dengan larut malam. Yang kedua, stres dan cemas yang berlebihan. Dia terkadang stres ketika dia dihadapkan dengan tugas kuliah yang sangat banyak dan cemas ketika dia tidak dapat menyelesaikan tugas itu dengan baik dan benar. Yang ketiga, kebiasaan mengobrol sampai larut malam. Kebiasaan ini sulit untuk dia hilangkan karena dia sudah melakukan kebiasaan ini dari dia masih SMP. Ketika dia berusia 14 tahun, dia masuk dalam pondok pesantren. Ketika mengobrol, dia bisa mengobrol sampai jam 2 pagi. Yang kelima, kebiasaan membaca buku sampai malam. Selain kebiasaan mengobrol dan main HP, dia juga mempunyai hobi membaca buku. Tapi ketika dia membaca buku, dia bisa menghabiskan waktu sampai tengah malam. Karena menurut dia, ketika membaca buku tengah malam itu membuat dia memudahkan untuk memasukkan materi ke dalam otak dia. Karena suasana yang hening dan sepi. Ketika dia baca, dia tuh hanya akan fokus ke dalam buku dan tidak melihat jam. Nah, di sini itu menyebabkan dia mengalami gejala insomnia. Di sini terdapat beberapa gejala-gejala yang dia rasakan di dalam tubuhnya ketika dia mengalami insomnia. Yang pertama, kepalanya sering mengalami pusing. Yang kedua, badannya tuh pegel ketika bangun tidur dan saat siang hari. Yang ketiga, konsentrasinya sering terganggu. Bahkan di saat dia kuliah, dia tuh sering tidak fokus dan ngelamun. Bahkan dia tuh kesulitan dalam memasukkan materi ke dalam otaknya. Bahkan dia sering juga waktu mengobrol, dia tidak menyambung diajak bicara sama orang. Yang keempat, susah mengendalikan emosi. Emosinya tuh sering meledak-ledak, bahkan hanya karena masalah sepele. Contohnya seperti saat dia diajak bercanda sama temennya, dia marah karena menurut dia bercandaannya itu meremehkan dia, padahal itu hanya bercanda. Menurut pendekatan medis, hal ini tuh disebut dengan insomnia. Insomnia adalah gangguan sulit tidur dan kesulitan tidur yang nyenyak yang berkelanjutan. Gangguan ini biasanya muncul karena kebiasaan dan pola hidup yang buruk. Juga bisa karena mengkonsumsi obat-obatan yang berpengaruh pada pola tidurnya yang berantakan atau kesulitan dalam tidur. Gangguan ini yang Risa alami itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun, sehingga itu mengganggu aktivitas sehari-hari dia, baik itu ketika dia kuliah ataupun kegiatan lainnya. Gangguan ini tuh bermula ketika Risa berusia 14 tahun dan ketika Risa itu masuk ke pondok pesantren, sehingga muncul kebiasaan tidur larut malam. Mungkin karena banyak kegiatan yang dia lakuin waktu di pondok pesantren itu, dan juga kebiasaan dia bercerita sama teman kamarnya sampai larut malam, dan dari sinilah muncul sebuah kebiasaan yang buruk dan berlanjut sampai dengan sekarang. Di sini terdapat terapi untuk mengurangi gejala-gejala insomnia yang dia rasakan. Yang pertama dengan melakukan teknik relaksasi. Nah, terapi ini dilakukan dengan cara mengatur napas agar si penderita insomnia itu dapat merasakan lebih rileks dalam tubuhnya. Nah, terapi ini dilakukan dengan melatih penderita itu dalam mengurangi perasaan cemas dan mengelola stres yang dapat mengganggu waktu tidurnya. Yang kedua, selalu mengusahakan untuk berpikir positif. Yang ketiga, kurangi mengkonsumsi minuman yang mengandung kafein. Contohnya seperti kopi. Kopi itu mengandung kafein. Sedangkan kafein adalah zat yang mengandung stimulun yang berpengaruh pada aktivitas sistem saraf pusat. Nah, ketika dia mengonsumsi kafein itu membuat tubuhnya itu merasa lebih terjaga. Nah, yang keempat, membuat suasana kamar menjadi nyaman dan tenang. Karena Risa itu menurut pengakuannya dia bisa tidur dengan nyenyak dan nyaman ketika kamarnya itu dalam keadaan hening, tidak ada suara berisik apapun. Dan juga dalam keadaan gelap. Yang kelima itu dengan terapi kognitif. Terapi ini itu membantu mengidentifikasi perasaan dan pikiran negatif yang bisa membuat penderita mengalami kesulitan dalam tidurnya. Nah, di sini dalam terapi ini dia akan belajar bagaimana cara mengatasi pikiran negatif dan meningkatkan sikap serta kepercayaan diri yang positif. Hal tersebut itu membuat si penderita fokus untuk menyingkirkan semua kekhawatiran yang ia rasakan dari pikiran yang dia.
Kasus yang kedua ini dialami oleh artis yang cukup terkenal yaitu Ariel Tatum. Tempat tanggal lahir Jakarta 8 November 1996. Usianya 27 tahun, agamanya Islam. Kasus yang dialami adalah borderline personality disorder atau gangguan kepribadian ambang. Penyebab Ariel Tatum mengalami gangguan itu belum diketahui secara jelas, akan tetapi ketika SMP Ariel itu pernah menerima bullying yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Mungkin itu menjadi salah satu penyebab munculnya gangguan itu. Tapi misalnya itu gangguan ini bisa muncul karena pertama genetik, itu keturunan dari keluarga. Misalnya ada keluarga yang mengalami gangguan itu tuh bisa turun kepada keturunan berikutnya. Yang kedua ada kelainan otak. Seperti bahan kimia otak tertentu yang membantu mengatur suasana hati seperti serotonin itu mungkin tidak berfungsi dan bekerja dengan baik sehingga menyebabkan kelainan pada otak. Gejala-gejala yang dia rasakan setelah dia mengalami gangguan tersebut, yang pertama itu dia sering menyakiti dirinya sendiri seperti dengan melakukan self-harm. Nah, ketika dia melakukan self-harm, katanya dia itu hidupnya menjadi tenang, harinya menjadi damai. Yang kedua, ada yang keinginan untuk bunuh diri. Dia bercerita bahwa dia pernah merasakan bisikan untuk dia melakukan bunuh diri. Yang ketiga, kesulitan dalam membangun hubungan asmara dengan seseorang. Karena perbedaan dari beberapa hal itu membuat Ariel itu tidak mudah untuk menjalin hubungan dengan seseorang. Menurut pendekatan medis, hal itu tuh disebut dengan borderline personality disorder atau gangguan kepribadian ambang yang ditandai dengan suasana hati, perilaku, dan hubungan yang tidak stabil. Gangguan ini sudah Ariel alami selama beberapa tahun, dari dia umur belasan tahun sampai sekarang. Nah, gangguan itu mengganggu aktivitas sehari-hari dia, bahkan dia tuh pernah hampir keluar dari dunia entertainment dan ingin melakukan percobaan bunuh diri karena gangguan yang semakin parah. Misalnya, gangguan ini tuh muncul pada masa remaja akhir atau dewasa baru dan bisa membaik seiring bertambahnya usia. Jadi gangguan itu bisa membaik seiring bertambahnya usia ya, dan biasanya yang mengalami gangguan ini tuh lebih sering dialami oleh wanita dibandingkan dengan pria. Nah, di sini terdapat terapi untuk mengurangi gejala-gejala gangguan kepribadian ambang. Yang pertama itu ada dialectical behavior therapy atau DBT. Terapi ini dilakukan dengan melakukan dialog dengan penderita kepribadian ambang. Terapi ini itu dilakukan oleh seorang terapis dengan tujuan agar si penderita itu dapat mengendalikan emosi dan tekanan yang berasal dari luar atau orang di sekitarnya. Yang kedua ada terapi perilaku kognitif. Nah, terapi ini dilakukan oleh terapi atau psikolog yang membantu penderita untuk mencermati pikiran dan emosinya. Nah, di sini itu penderita akan memahami bagaimana pikiran itu memengaruhi tindakan penderita. Nah, melalui CBT ini, penderita itu dapat melupakan pikiran dan perilaku negatif serta belajar menerapkan pola pikir dan kebiasaan yang lebih sehat dan lebih baik. Yang ketiga ada terapi psikodinamika. Nah, terapi ini tuh bisa membantu penderita dalam memahami emosi dan kesulitan antar pribadi melalui hubungan yang berkembang antara si penderita dengan terapis. Nah, melalui terapi ini tuh penderita diharapkan mampu menerapkan wawasan ini untuk situasi yang sedang berlangsung atau sedang dia alami. Yang keempat tuh terapi keluarga. Nah, keluarga ini tuh bisa berpengaruh pada bagaimana dia membantu mengendalikan emosi si penderita ketika di rumah atau ketika di tempat yang dia bersama keluarganya itu.